Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema yang kali ini sangat menarik, yaitu mengenai osteoartritis. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Hikmah Amayanti Adil, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Hikmah ya yang sudah duduk manis di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hikmah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bahagia, amin. Gitu ya. Oke, hari ini soalnya mau bahas mengenai OA atau osteoartritis gitu ya. Ini tuh sebenarnya begini ya dok ya, biasanya yang lebih aware tuh usia-usia lanjut begitu ya, karena kan udah mulai ada keluhan-keluhan kalau lagi jalannya agak lama dikit, aduh kok mungkin lututnya tuh agak-agak mulai nyeri ya, sendi-sendi tuh udah mulai ada berasa deh nggak nyamannya gitu ya dok ya. Artinya begini, apakah osteoartritis tuh yang selalu dikaitkan dengan proses degeneratif atau pengapuran ya, pengapuran tuh istilahnya kata seperti itu. Apakah memang harus selalu dialami oleh yang usia-usia lanjut seperti itu atau anak muda juga bisa? Jadi pengertian OA dulu dok, sebetulnya apa sih dari sudut pandang medis ya dok ya? Silakan dokter. Ya, baik. Jadi kita mengetahui osteoartritis ini sejak dini ya. Jadi bahasa Yunani itu mengartikan bahwasanya atron itu adalah sendi, sedangkan itis itu adalah peradangan. Jadi peradangan pada tulang sendi yang disebabkan karena tulang rawan yang di sekitar situ sudah aus atau disebut dengan wear out. Peradangan sendi begitu ya dok ya? Ya. Terus juga tadi ada istilahnya tulang rawan atau bantalan-bantalan sendinya itu udah mulai aus gitu ya dok ya? Bagaikan mesin yang sering dipakai gitu ya barangkali, karena dikaitkan dengan degeneratif atau sebenarnya tadi usia muda juga bisa juga asal ada faktor resiko yang bagaimana juga begitu ya dok ya? Iya. Jadi bantalan sendi ini berfungsi sebagai shock absorber ya, seperti kata Mbak Rini tadi sebagai bantalan sendi. Nah dia aus, sedangkan di situ ada lutut yang berfungsi untuk mengunci pada saat kita berjalan, itu juga mengalami kelonggaran. Kemudian otot-otot di sana juga mengecil atau istilahnya atrofi ya. Atrofi, mengecil. Terus yang sampai ada keluhan yang katanya kalau di pemeriksaan di ronsen atau apa itu kok seperti ada yang tajam-tajam seperti tulang taji atau apa gitu ya. Itu juga cikal bakal atau sudah terjadi OA itu sendiri atau bagaimana dokter? Jadi biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri. Nyerinya itu biasanya kurang dari 30 menit. Ya kan? Jadi disertai dengan kaku sendi sehingga mereka kalau aktivitas sehari-hari itu mengalami keterbatasan ya atau gangguan. Nah, pada saat mereka datang, kita melakukan anamnese ya istilahnya. Jadi kita menanya nyerinya itu kapan terjadinya dan berapa menit, ada kaku sendi enggak, kemudian ada bunyi atau kripitus ya istilahnya. Nah, dari sini kita sudah merencanakan untuk foto radiologi. Nah dari radiologi itulah kita kemungkinan kalau misalnya dia terkena osteoartritis itu ada osteofit. Ada osteofit begitu ya. Itu kan artinya tadi datang dengan keluhannya apa Pak, Bu, terus juga pemeriksaan fisik pastinya ya, wawancara tadi dokter bilang. Kemudian kalau ini pastikan dulu deh dengan pemeriksaan radiologi begitu ya dok ya. Bakal ketahuan tuh ya. Tapi sebenarnya begini dokter, apakah memang kalau dilihat dari faktor resiko usia ini akan sangat berpengaruh atau mungkin ada profesi tertentu barangkali ya? Karena kan bisa aja usia muda tadi mengalami yang namanya peradangan sendinya gitu ya. Berarti ini yang men-trigger juga apa yang perlu kita pelajari lebih lanjut lagi begitu katakanlah. Osteoartritis itu terbagi dua, ya berdasarkan umur ada dua. Jadi osteoartritis primer dengan sekunder. Kalau sekunder, kalau primer itu di atas 45 tahun saat ini. Dulu di atas 50 tahun, sekarang sudah lebih cepat ya? Iya, sudah berubah. Ya. Berubah. Kemudian
Sedangkan yang sekunder itu di bawah 45 tahun bisa terjadi ya seperti yang kita lihat sekarang ini yaitu olahraganya yang overtraining, kemudian pada pemain sepak bola juga yang atlet-atlet yang melakukan olahraga yang high impact ya, sering terjadi cedera pada sendi lututnya. Oke, jadi artinya profesi walaupun mungkin ini udah terlatih dengan pemanasan sebelumnya, tapi karena ini mungkin repetitif kali ya dok ya, overtraining tadi ya istilahnya juga seperti itu. Jadi apalagi high impact juga, penuh resiko juga ya, artinya tidak hanya atlet ya dok ya, barangkali kan sekarang kan trennya makin kesini kan banyak yang mencoba lifestyle tertentu gitu ya, mungkin senang lari atau maraton atau memang hobinya gitu ya dok ya, kalau tidak diiringi dengan pemanasan atau teknik yang tepat itu resiko juga ya dok ya? Bisa. Oke, beresiko juga. Oh, ngomong-ngomong selain mungkin tadi faktor resiko pekerjaan atau usia, barangkali ada penyakit-penyakit lain nggak dok yang biasanya kan orang kan semakin tambah umur suka banyak ada ya penyakit-penyakit penyerta lainnya ya, itu bisa juga nggak sih jadi faktor resiko lebih mudah mengalami peradangan sendi begitu dokter? Bukan sebagai faktor resiko ya, tapi sebagai penyulit. Penyulit? Iya, misalnya pasien yang dengan diabetes mellitus, kemudian pasien yang dengan dengan kebiasaan suka merokok, itu juga karena terhambat ya aliran darahnya ke area lutut, sehingga menyebabkan area lututnya itu kekurangan nutrisi ya, sehingga aliran darahnya itu kurang oksigen sehingga dapat menyebabkan nyeri lutut yang akhirnya nanti dapat menyebabkan osteoartritis. Jadi faktor penyulit untuk apa tuh istilahnya, nanti juga arahnya pada saat memang sudah terkena OA, entah itu derajat ringan sedang berat, untuk treatment kan pasti butuh tadi ya nutrisi yang banyak, artinya yang lancar lah peredaran darahnya, asupannya tadi untuk recovery-nya. Tapi kalau ada faktor penyulit yang seperti tadi itu bisa juga jadi agak menghambat begitu ya dok ya. Makanya perlu dikendalikan ya penyakit-penyakit yang lainnya juga begitu ya dok. Ya, kalau lebih seperti itu. Tadi kita sudah bicara definisi dan jenisnya juga dari berdasarkan primer, sekunder, itu juga udah dibahas ya dok ya. Bahkan penyebab dan faktor resiko lebih detail lagi juga tadi juga sudah cukup mewakili ya dok ya penjelasannya. Sebetulnya dok, apa sih yang perlu kita waspadai dari OA ini? Karena kan begini dokter, memang tidak mengancam nyawa ya, tapi kalau dibiarkan, artinya peradangan sendi ini ujungnya ini apakah mengganggu kualitas hidupnya akan menjadi seperti apa? Apa mungkin jadi tidak bisa berjalan sama sekali atau apa? Itu kan yang biasanya sering ditanyakan ya dok ya. Jadi mengapa sih penting sekali untuk kita pelajari ini lebih dalam lagi dokter? Benar sekali. Jadi dengan kita mengetahui osteoartritis ini sejak dini, saya berharap juga itu juga kita baringin dengan pencegahan dini. Pencegahannya. Ya, kita tahu tadi dari faktor resiko usia mungkin ya kita nggak bisa hindari ya. Iya. Usia itu sudah alamiah kan. Kodrat dari Tuhan ya. Ya semakin bertambah usia, ya resiko untuk terjadinya osteoartritis juga semakin meningkat ya. Kemudian salah satu lagi nih obesitas ini sekarang. Ya, betul tuh. Dietnya juga bagaimana diperhatikan juga gitu ya, pola makan segala macam. Iya, tapi sebenarnya obesitas itu bisa kita faktor yang bisa kita modifikasi. Pelan-pelan ya. Mengapa obesitas ini harus karena gini dok ya, logikanya berarti beban tubuhnya itu ya dok yang membuat jadi kesulitan atau bagaimana, atau jadi faktor penyulit atau faktor resiko juga, atau bagaimana di sini untuk obesitas? Sebagai faktor resiko ya. Jadi osteoartritis itu tidak hanya terjadi pada lutut, dia terutama mengenai pada sendi-sendi penyangga tubuh. Jadi osteoartritis itu bisa terjadi pada leher, dia menyangga leher, kemudian bisa terjadi pada tulang pinggang, kemudian pada lutut, dan yang terakhir itu pada tumit. Ini merupakan suatu lokasi primer, walaupun bisa terjadi di tempat-tempat lain yang merupakan lokasi sekunder, misalnya pada sendi bahu, ya, kemudian pada jari-jari tangan kita. Iya, jadi bisa di mana-mana ya, ibaratnya seperti itu ya dok ya. Tapi yang paling banyak atau kerap dijumpai kasusnya
apakah memang yang selalu tadi lutut karena kan setiap hari kan dipakai untuk berjalan, Benar. terus naik tangga atau ngapain lagi ya yang pakai. Intinya karena ya memang karena resiko setiap hari digunakan tadi begitu ya dok ya. Iya. Terus juga kalau dilihat dari angka kejadian berarti memang kalau dipikir-pikir ya dok ya, apakah memang itu lebih banyak dijumpai gitu ya tadi oleh orang yang memang cukup aktif atau yang terlalu pasif juga, artinya apa ya, aktivitasnya nggak terlalu banyak jadi jarang dipakai gitu ya, itu juga resiko besar juga atau lebih apa ya, lebih rendah resikonya atau bagaimana bila dibandingkan dengan yang overuse tadi tuh dokter? Benar. Jadi memang osteoartritis ini unik ya. Ternyata pada pasien yang dengan tirah baring pun bisa terkena osteoartritis, terutama pada usia-usia lanjut yang dengan banyak tiduran ya, tirah baring, itu bisa terjadi osteoartritis. Malah lebih lanjutnya lagi bisa terjadi kontraktur. Kontraktur ini pengertiannya apa dok? Kontraktur itu adalah kaku sendi yang sangat kaku. Jadi kalau misalnya kita luruskan itu sudah tidak bisa lagi. Jadi sudah biasanya kita konsulkan ke dokter ortopedi atau bedah tulang. Jadi intinya begini ya, kalau bicara komplikasi, makanya tadi dokter sudah menekankan, dokter Hikmah ya, pentingnya kita screening dari awal sehingga ketahuan sejak awal, terus istilahnya ambil tindakan secepat mungkin gitu ya. Karena kalau dibiarkan tadi maksudnya ini apakah nanti ada perubahan bentuk tadi atau mungkin tadi yang benar-benar jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi pasiennya jadi bergantung lagi ya, jangan-jangan dengan caregiver gitu barangkali. Benar. Apakah memang dalam kasus yang seperti itu ya udah memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu loh dok, atau sebenarnya masih ada harapan yang sangat tinggi juga melihat dengan teknologi yang makin kesini juga makin canggih, barangkali seperti apa dokter tanggapannya? Ya. Jadi osteoartritis ini ada gradingnya ya. Kalau di grade yang 1-2 itu pasien masih bisa kita hanya mengatasi dengan pemberian obat-obat anti nyeri. Nah sekarang itu sudah ada lagi pada grade yang 1-2 itu sudah ada penanganan yang lebih advance lagi ya. Itu dengan injeksi PRP, platelet rich plasma. Injeksi itu ya? Ya, jadi disuntikan pada sendi lututnya supaya untuk menstimulasi daripada tulang rawannya itu, ya, jadi sehingga meningkatkan anabolisme ya, anabolisme dan menurunkan katabolisme. Jadi tulang rawan yang merupakan suatu matriks ya dengan viskositasnya itu jadi lebih baik untuk menghindari atau mencegah terjadinya osteoartritis yang lebih lanjut. Sedangkan pada osteoartritis yang sudah lanjut yang pada grade 3, grade 4 itu dengan visual analog scale-nya mungkin sudah tinggi, itu memang dia sering bergantung pada caregiver. Dependent gitu ya, ya, dok ya. Jadi kadang bentuk daripada sendi lututnya itu bisa varus, bentuk O, bolek, atau bisa juga bentuk X. Jadi X atau O gitu ya? Karena kompensasi terhadap nyeri. Berarti kalau begitu logikanya nanti sepatunya juga pakai sepatu khusus atau enggak gitu? Terus juga nanti mungkin ada terapi khusus juga yang untuk, ininya kalau memang sudah di tahap yang seperti itu, apakah kan ada juga apakah bisa dioperasi ya? Atau mungkin ya paling enggak tadi menguatkan fisiknya saat ini, mencegah terjadinya keburukan atau apa gitu ya? Jadi prinsipnya kalau memang sudah, maaf, bisa dibilang terlambat begitu ya. Ini jadi bagaimana ini poinnya dokter? Ya, memang ada indikasi operasi ya. Jadi penata laksanaan daripada osteoartritis itu bisa farmakologi, non farmakologi atau dengan operasi. Yang non farmakologi itu salah satunya dari rehabilitasi medik ya. Bisa dikonsulkan ke dokter rehabilitasi medik. Itu yang untuk non farmakologinya. Ya. Kemudian kalau farmakologi kita mengatasinya dengan memberikan obat-obat anti nyeri atau obat-obat anti peradangan. Kemudian juga bisa melakukan injeksi intraartikuler ya. Injeksi intraartikuler ini juga bermacam-macam. Apakah dia itu untuk
anti peradangan atau untuk lubrikasi atau viscosuplemen. Oke, wah ternyata ini ada beberapa ya, entah itu mungkin di-combine atau mungkin ada derajat-derajatnya sendiri tergantung dari kasus per kasus ya dok ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen selanjutnya akan ada slide ya yang dokter Hikmah nanti bisa paparkan lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai osteoartritis bersama dengan Dr. Hikmah Amayanti Adil SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya dari Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Hikmah, dilanjutkan kembali ya pembahasannya ya. Kali ini ada slide yang bisa satu persatu dibahas, langsung saja karena slide itu ada banyak dan mohon lebih deskriptif penjelasannya dok ya, karena pendengar radio nggak bisa lihat gambarnya nih. OA tadi sudah dibahas apa itunya, apakah saya terkena, faktor resiko sudah dibahas, apakah dapat disembuhkan dan apa yang dapat saya lakukan. Oke, ketika kita mengalami gejala yang seperti itu dokter, apa sih yang selantasnya tuh dilakukan dok? Karena kan banyak yang mungkin kita diurut atau mungkin ke orang pintar gitu ya. Artinya banyak lah yang diambil oleh si pasien itu sendiri tindakannya. Sebenarnya saran dari dokter melihat dari tadi kan definisi sudah ya dok ya, supaya tidak menjadi jauh lebih buruk, apa sih sikap yang seharusnya diambil di awal-awal sekali begitu dokter? Bagaimana itu? Saran dari saya, jika sudah ada keluhan nyeri pada lutut, sebaiknya pergi ke dokter. Langsung ya dok ya? Iya. Biar langsung didiagnosis begitu ya melalui pemeriksaan tadi ya dok ya? Oke, baik. Coba slide selanjutnya dulu, karena ini takut mengulang tadi ya. Oke, pengapuran sendi atau kerusakan tulang rawan sendi. Mohon dijelaskan dokter, ini kan ada perbandingan ya dok ya, yang normal dengan yang kanan ini yang udah mulai mengalami kerusakan begitu ya dok ya. Sebenarnya ini proses yang seperti apa sih dari slide ini? Ya, ini adalah merupakan suatu proses pengapuran ya atau osteoartritis, di mana kita lihat di lutut yang normal itu kita lihat sendi lututnya itu masih lebar ya. Kemudian pada sendi yang sudah terkena osteoartritis itu sudah mulai timbul osteofit di tulang-tulang patelofemoralnya. Kemudian kita lihat juga celah sendi di bagian medial, bagian dalam itu sudah mulai menyempit. Biasanya pasien akan melakukan kompensasi ya pada saat dia jalan, sehingga lututnya itu nanti berbentuk O atau bolek ya. Oke, jadi intinya tuh antara tulang dan tulang di tengah-tengahnya itu tuh ada tulang rawan gitu ya dok ya. Tulang rawannya ini lama-lama jadi aus tadi kan, istilah awamnya gitu deh gitu. Terus jadinya kan logikanya sakit nggak sih tulang sama tulang berbentur begitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu kan ya kalau kita mau membayangkan secara apa ya, lebih sederhana begitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi itu tentang apa ya? Pengapuran lutut karena terlalu banyak dipakai, apakah memang selalu seperti itu? Nah ini bagaimana dokter? Segala kemungkinan bisa ya dok ya? Bisa. Itu ada gambar seperti pasien yang lagi saya sampaikan tadi terjadi wear out ya. Wear out. Pada tulang rawannya itu, sehingga tulang rawannya sebagai shock absorber itu sudah fungsinya itu sudah berkurang, sudah hilang, akhirnya tulang ketemu tulang, ya pasti sangat nyeri sekali ya. Beradu gitu, berbenturan gitu ya kan, ya begitulah ya. Oke, coba next slide. Nah ini ada gambar apa ya dok ya? Nah ini yang saya katakan tadi, misalnya pada pemain soccer ya, pemain sepak bola itu kita lihat dia bertabrakan dengan temannya, sehingga bisa menyebabkan cedera pada lututnya. Iya betul, hantaman keras ibaratnya begitu ya dok ya. Kaget lagi tahu-tahu terhantam gitu ya dok ya. Oke, terus kemudian juga gerakan-gerakan tertentu tadi ya barangkali ya tanpa pemanasan kan maksudnya atau bagaimana dok? Ini gambar apa ya? Aku lagi seperti break dance gitu. Artinya olahraga high impact gitu dok? Iya, high impact ya. Kemudian kita lihat itu bapak berdiri dengan satu tangan, wah itu sudah berat banget ya. Ini bule-bule pada gambarnya. Bisa terjadi pada
OA-nya itu bisa terjadi pada jari-jari tangannya, kemudian pada sendi bahu kalau kita lihat gambarnya ya. Iya, jadi tergantung organ tubuh mana sih yang sering digunakan ya dok, Iya. beresiko tadi ya. Iya. Oke, artinya bisa tadi leher itu apa ya? Kalau leher tuh biasanya pemicu apa? Apa mungkin terlalu sering gadget gitu kan? Untuk bisa juga nggak lama-lama, atau mungkin ada faktor resiko lain juga. Sebenarnya kalau mau dibahas terlalu panjang ya dok ya. Coba selanjutnya dulu deh. Ini yang khusus hari ini jenis pengapuran Ini sendi sudah lutut. kita jelaskan tadi ya. Primer dan sekunder. Iya. Jadi kalau yang primer ini tadi dulu ya paradigmanya kan lebih dari 50 tahun. Iya. Kalau sekarang jadi lebih cepat ya. Iya, di atas 45 tahun Di atas sudah 45 tahun. bisa terkena osteoartritis. Proses penuaan alami gitu ya, degeneratif gitu ya. Terus kemudian kebanyakan memang lansia ya dok ya, yang lebih dari 65 tahun. Begitu maksudnya ya, Iya. 2/3 dari pasiennya. Iya. Sekunder itu yang misalnya tadi jauh lebih muda, bisa karena trauma, cedera lutut, gerakan repetitif, bahkan kecelakaan, dan juga ada penyakit genetik keturunan atau penyakit metabolisme gitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Ini kira-kira saya nyeri lutut karena OA apa mungkin karena kelelahan aja misalnya, bisa aja kan? Bisa. Overuse gitu, terus didiamkan 3 hari, 2 hari menghilang keluhannya ya. Jadi untuk memastikannya ini apakah ini OA atau mungkin keluhan yang lain yang mirip-mirip tuh seperti apa ini dokter? Poin-poin yang klinisnya ini, pemeriksaan klinisnya. Jadi kita melihat dari umurnya ya. Kalau misalnya umurnya di bawah 30 ya kemungkinan untuk OA masih jauh ya. Alhamdulillah dong. Jadi mungkin hanya nyeri pada lutut saja karena overuse. Tapi sebaiknya itu kita harus perhatikan latihannya ya, jangan lagi yang high impact. Oh Ya, iya. jadi yang high impact itu dia contohnya itu melompat, jogging, yang berlebihan ya. Tapi kalau untuk berjalan santai, dia kakinya itu masih menumpu pada darat, itu termasuk low impact. Jadi beban daripada lutut itu tidak sebesar daripada latihan yang high impact. Oke, tapi kalau slow begitu, jalan santai tapi berapa kilo gitu, terus berapa jam itu, tapi juga repetitif juga gitu, rutin, itu resiko juga nggak sih dok, lama-kelamaan? Atau jarang ya dok ya, umumnya lebih ke justru low dia high impact sebagai tadi. protektif ya. Jadi dia mengeluarkan otot-otot paha kita sehingga lutut berada pada posisinya. Oke, jadi begitu ya. Coba slide yang tadi ditampilkan dulu lagi ya, belum selesai nih. Bahkan sampai ada bunyinya atau enggak, nyeri nggak sih kalau ditekan, terus sampai bengkak, bisa teraba hangat. Ini karena meradang begitu ya dok ya? Iya. Bengkak, merah pula. Ini kalau yang sudah parah sekali atau bisa juga nggak terlalu parah tapi memang bagaimana ya dok? Pada osteoartritis yang akut ya, bisa terjadi peradangan, kemudian pada lututnya itu juga bisa timbul bengkak, nyeri. Itu Apalagi yang kalau misalnya lagi kasusnya akut ya, yang baru-baru kejadian. Berarti kalau lagi sholat atau lagi ada gerakan-gerakan yoga misalnya, ini bakal ada apa ya, terasa sangat nyeri atau bisa juga bunyinya lebih klek 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 gitu, bisa terdengar juga gitu ya dok ya? Oke. Ini ilustrasi kasus aja ya untuk memudahkan kita mengenali gejalanya itu. Coba next slide. Banyak ya. Nah ini gambar tentang apa ya keluhannya itu tadi ya? Tadi seperti yang saya jelaskan itu, dia baru bangun tidur, sudah saat berdiri itu sudah kaku sendinya, tapi kakunya itu, nyerinya itu biasanya kurang dari 30 menit. Hal ini saya lihat dari buku, memang dari penelitian ya memang kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 Kadang kan menit. ada yang menanyakan kenapa bisa kurang dari 30 menit. Terus Memang juga itu, begitu. ini apa? Kok ada seperti OX gitu? Enggak ya dok ya? Itu yang saya jelaskan tadi. Jadi dari normal ya sendi lutut kita lama-lama menjadi bentuk O, kemudian atau bentuk X. Aduh ya Allah. Oke, coba next slide. Terbayang lah ya. Nah ini. Nah ini dia gambaran lutut ya. Yang awalnya normal itu bagus banget ya, Iya, licin, bagus tulang banget. rawannya, kemudian akhirnya terjadi kerusakan, dia seperti luka, ya timbul luka, akhirnya menimbul sebagai kompensasinya juga timbul osteofit, kemudian itu bantalan sendi kita lihat, ya masih bagus, nah tapi lama kelamaan itu akan menipis sehingga tulang ketemu tulang akhirnya menimbulkan nyeri yang sangat sekali. Oh,
Terus juga tadi istilahnya nggak licin gitu ya dok ya. Kalau yang normal tadi licin, maksudnya ada cairan seperti apa, pelumas atau olinya tadi ya dok ya. Oke, baik, itu dari sana udah seperti itu gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Faktor resiko, ya udahlah ya ini usia. Oh, keturunan juga nih. Ya, keturunan dikatakan dari beberapa buku itu juga keluarga yang mempunyai riwayat osteoartritis ini ternyata pada keturunannya juga bisa terkena osteoartritis. Oke, usia, keturunan, kegemukan, cedera ini tadi sudah dibahas ya. Jadi coba next slide. Biar kita menghemat waktu juga. Faktor resiko lain, imobilisasi, riwayat cedera lutut, pembebanan sendi berkepanjangan. Nah ini contohnya mungkin dipicu dengan aktivitas-aktivitas yang seperti apa atau habit yang secara tidak langsung ternyata turut berpengaruh juga dok. Seperti apa sih faktor resiko lain ini? Ya itu imobilisasi ya pada pasien-pasien yang mungkin dia menderita sakit sehingga dia banyak tirah baring, kemudian dibaringin dengan usianya yang sudah lanjut, itu akan bisa terjadi osteoartritis. Nah, dengan yang lebih lanjut lagi dengan adanya kontraktur. Oke, terus juga ini ada misalnya naik turun yang dipaksakan, berdiri terlalu lama, banyak melompat gitu ya. Ini artinya tadi aktivitas-aktivitas yang perlu diperhatikan juga begitu ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Faktor penyulit tadi ada diabetes mellitus, kebiasaan merokok, hipertensi, penyakit metabolik lain. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen awal ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa kalian. Dampaknya bergesekan tulang sama tulang, nyeri terjadi karena beban yang melalui tulang tidak diserap misalnya saat berjalan atau berjongkok. Jadi ada gambarnya peradangan itu merah begitu ya dok ya? Oke, coba next slide lagi tentang apa? Ya ini jadi dampak lanjutan pengapuran sendi lutut ya dok ya. Ini ada gambar apa sih dok, kok seperti seolah-olah pahanya ini menempel begitu dokter? Ya jadi dengan perjalanan waktu otot-otot di sekitar daripada lutut itu mengecil, strukturnya menjadi kaku. Nah akhirnya lutut ketemu lutut, bukan hanya lutut yang terkena, tapi lutut di sebelahnya juga menjadi kaku. Oke, next slide. Kita cepat aja ya, karena ini masih durasi juga. Apakah dapat disembuhkan? Ya tentunya ya dok ya. Tadi ada pengobatan, kita fokusnya memperlambat kerusakan dan menghilangkan atau mengurangi gejala nyerinya dan usahakan untuk selalu tetap aktif begitu ya dok ya. Baik. Tapi sayangnya belum dapat disembuhkan nih dok ya. Tapi dengan memperhatikan poin-poin pengobatan yang tadi, insya Allah nanti kondisi pasien jadi jauh lebih membaik lah. Intinya seperti itu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Prinsip penanganan OA. Nah ini mengurangi beban sendi pada lutut, memperkuat otot sekitar lutut, dan memberi nutrisi pada sendi lutut ya. Intinya seperti itu. Coba next slide lagi. Penanganan OA tanpa obat, dengan obat dan operasi. Nah ini mungkin ditekankan poin-poin yang di sininya dokter. Tanpa obat itu seperti yang saya sampaikan tadi, bisa pasien itu datang ke dokter spesialis rehabilitasi medik. Nantinya kita akan membuat program, programnya itu ada dengan menggunakan alat-alat modalitas. Nanti juga pada slide berikutnya kita bisa lihat. Coba slide selanjutnya lagi. Jadi yang tanpa obat tuh kita bisa tadi fokusnya, nah ini ada istirahat cukup. Dengan istirahat yang cukup, nyeri juga akan berkurang. Kemudian diet yang seimbang antara karbohidrat, lemak itu dapat mengurangi berat badan sehingga beban lutut juga berkurang. Dapat juga dilakukan dengan kompres dingin atau kompres hangat. Nah, kompres dingin itu kita berikan pada saat kasusnya itu nyeri dengan nyeri lagi akut gitu ya. Lagi baru banget gitulah ya. Oke, kalau yang hangat, ini kalau yang udah. Jadi setelah 48 jam itu kita bisa beri dengan kompres hangat. Oke, kalau yang sudah lama dok, seperti kronik gitu, dan kambuh-kambuhan misalnya, itu lebih ke hangat ya dok ya, kompresnya ya. Oke, jadi kalau di rehabilitasi medik itu modalitas nyeri yang dilihat, terus latihan fisiknya bagaimana, perlu pakai alat bantu jalan atau enggak, latihan-latihan khusus gunanya untuk memproteksi. Sendi juga ada juga ya alat-alatnya gitu ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Ini apa ya tulisannya, kok aku kurang terlihat ya. Rehabilitasi medik itu ada Oke, apa dokter? Nyeri sudah kita sampaikan tadi ya. Nyeri, kemudian dilakukan istirahat, kita beri
senam atau latihan untuk menguatkan otot-otot sendinya. Kemudian kita beli alat bantu untuk instabilitas daripada sendi sehingga mengurangi daripada kerusakan tulang rawan yang lebih lanjut. Oh, intinya seperti itu ya. Coba selanjutnya lagi. Ini alat apa ini? Diatermi? Ini diatermi. Dengan kita menghangatkan daripada sendi lutut, itu akan melancarkan aliran darah di sekitar sendi lutut sehingga vasodilatasi itu menyebabkan oksigen ke area lutut itu jadi lebih banyak vaskularisasinya sehingga nyerinya juga berkurang. Oke, artinya untuk supaya sirkulasi atau peredaran darahnya jadi jauh lebih lancar begitu ya dok ya. Terus asupan nutrisinya juga sampai ke lokasi yang bermasalah, jadi dapat nutrisi yang cukup lah ibaratnya untuk proses mengurangi peradangan, nyeri, terus juga insya Allah recovery-nya juga jauh lebih cepat lah gitu ibaratnya begitu ya dok ya. Ini pada kasus-kasus yang sudah lebih dari 48 jam ya. Oke, lebih dari 48 jam, berarti lebih dari 2 hari dong. Coba slide selanjutnya lagi, ini TENS. TENS ini adalah modalitas yang kepanjangannya itu adalah Trans Electrical Nerve Stimulation ya, di mana dengan kita meletakkan pad-nya ini pada sendi yang terkena atau pada area nyeri yang terkena itu akan disampaikan ke otak. Nah, kemudian otak akan mengeluarkan suatu zat endorfin namanya sehingga mengurangi rasa nyeri di lututnya. Oh begitu ya, langsung kasih sinyal ke otak, terus hormon-hormon tertentu keluar tadi, endorfin tadi ya. Terus jadi wah jauh lebih nyaman gitu ya, nyerinya berkurang gitu ya. Nah ini untuk latihan penguatan fisiknya dengan pengawasan dokter SPKFR-nya ya dok ya? Oh, bukan yang nanti sendirian ke gym gitu enggak ya dok ya, tapi ini harus berdasarkan pemantauan dari dokter tentunya ya. Misalnya apa tuh, sepeda statis atau mungkin apa sih maksudnya? Oh ini hidroterapi juga, berenang ya? Yang berenang dianjurkan ya katanya. Ini juga termasuk latihan yang low impact ya, sehingga dengan berenang ini. Oke, baik, ini slide terakhir ya, hidroterapi begitu ya. Oke deh dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku, masih membahas mengenai osteoartritis bersama dengan Dr. Hikmah Amayanti Adil, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Permata Depok. Dan Dr. Hikmah, kita lanjutkan kembali ya. Tapi kali ini aku mau dokter menjawab pertanyaan dari email ya. Jadi ini dari arsip kami dokter. Bagi pemirsa juga yang ingin bertanya seputar tema hari ini, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsintayah@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Tina, usia 41 tahun dari Karanganyar. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Saya mau tanya, kenapa ya setiap kali saya duduk ini atau setiap kali saya duduk nih lutut saya ini kan nekuk lama begitu ya dok ya. Nah saat saya bangun itu sulit tuh dok buat diluruskan dan sedikit agak ngilu gitu ya. Jadi saya harus nunggu beberapa saat baru bisa normal kembali tuh. Apakah itu gejala osteoartritis, gejala OA atau bukan? Usia saya 41 tahun, berarti kan belum 45 ya dok ya. Penanganan yang baik seperti apa dokter? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, jadi bagaimana dokter? Apakah ini gejala OA atau enggak? Kalau dilihat dari usia kan 41 tahun, tapi dilihat dari faktor resiko lain kita nggak tahu ya dok ya. Bagaimana tanggapan dokter untuk Ibu Tina usia 41 tahun dari Karanganyar? Silakan dokter. Baik Ibu Tina, kalau kita lihat dari gejala klinisnya sudah mengarah ke osteoartritis ya. Kaku sendinya itu terjadi kurang dari 30 menit karena pada saat dia mau berdiri itu kaku sendinya itu berangsur-angsur mulai berkurang. Tapi lebih baiknya itu dikonsulkan ke dokter. Biasanya begini dokter, kan pertanyaannya penanganan yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi yang dipastikan dulu ke dokter mana nih
langsung ke SPKFR atau mungkin ke dokter ya umum aja dulu deh gitu ya. Terus nanti juga pasti dikasih rujukan atau bagaimana ya idealnya supaya kita dapat gambaran nih Bu Tina ini dari Karanganyar. Bagaimana itu dokter? Bisa langsung ke dokter spesialis, ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke dokter penyakit dokter ortopedi maksud saya. Dokter ortopedi tulang gitu ya? Ya, nantinya akan dirujuk ke kita untuk program rehabilitasi medisnya. Oke, tapi kalau misalnya ditemukannya memang, oh ini ada bakat-bakat ke arah sana nih gitu ya, itu kan bisa jadi apa nggak perlu obat, tapi lebih ke nanti saran dari dokter penguatan fisiknya barangkali yang bisa dilakukan untuk Ibu Tina nih untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk, barangkali aktivitasnya atau mungkin tips apa nih yang bisa dokter bagi untuk Ibu Tina yang bisa dilakukan di rumah untuk lifestyle-nya barangkali seperti apa dokter? Boleh di awal-awal pasien minum obat anti nyeri, misalnya yang ringan-ringan, paracetamol, kemudian melakukan latihan senam kaki ya. Senam kaki. Jadi untuk menguatkan otot-otot daripada otot paha. Oke, jadi tujuannya ini Depannya. penguatan fisiknya tadi ya, otot Penguatan paha. daripada otot-otot lutut, Otot lutut. sehingga mencegah daripada nyeri lututnya itu. Oke, mudah-mudahan nanti kalau usianya udah 45 tahun terhindar ya gitu ya. Tapi sebenarnya ada screening yang jauh lebih rutin nggak sih dok yang bisa dianjurkan untuk mau usianya berapa kayak gitu? Apa kalau nggak ada keluhan kita nggak melakukan screening kan takutnya kurang tepat juga gitu ya dok ya. Jadi barangkali kalau untuk pemeriksaan rutin atau screening paling nggak tuh untuk mengetahui kita persendiannya tuh sehat atau enggak, itu ada nggak sih dok sebetulnya? Ya itu dari kita sendiri ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya klinis daripada OA itu selain daripada faktor resiko usia, itu juga aktivitas fisik sebaiknya kita lakukan sejak dini, terutama olahraga yang low impact. Low impact, jalan santai aja gitu ya, atau Ya, berenang jalan tadi ya, senang, ya. hidroterapi. Berenang juga termasuk pencegahan, tapi juga kuratif juga bisa juga gitu dok, dalam Bisa. kasus ini gitu ya dok ya. Katanya karena tidak memberi beban yang berlebih ya dok ya terhadap si persendian sendi ini lututnya. gitu ya. Jadi aman gitu ya, minim resiko gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu Bu Tinah ya. Jadi kenali faktor resiko masing-masing dan apa yang bisa dikendalikan. Prinsipnya seperti itu gitu ya. Ya. Kalau obat, mungkin obat anti nyeri tadi di awal boleh ya dok ya? Boleh. Oke, nah seputar obat nih ngomong-ngomong, pertanyaan selanjutnya juga menanyakan seputar obat dok. Ini dari Ibu Yana, Jakarta Pusat. Dokter, apa ya obat yang benar-benar bisa menyembuhkan nih jika saya mengalami sakit lutut dan persendian? Obat nih yang diminum, apakah pemakaian atau yang tidak diminum ya dok ya? Apakah pemakaian dexamethasone dalam jangka waktu yang panjang bisa berdampak kurang baik pada persendian lutut saya? Terima kasih. Nah, yang kita khawatirkan juga begitu dok, kan tadi oke lah minum obat anti nyeri, tapi minumnya dalam jangka waktu yang panjang atau inisiatif beli-beli sendiri gitu ya, dan kita nggak tahu kan kerugian atau dampak yang bisa aja timbul itu seperti apa. Jadi mohon edukasinya seperti apa dok kalau untuk kasus yang seperti ini dokter? Wah, sangat-sangat kita takutkan ya. Iya. Kita juga memberikan obat dexamethasone itu sangat hati-hati sekali. Karena dexamethasone ini berefek pada lambung, ya itu dapat merangsang asam lambung yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan gastritis. Kemudian pada ginjal itu juga dapat berpengaruh pada kerusakan ginjal, pada lever. Kemudian pada tulang dapat pada jangka pemakaian jangka panjang itu dapat menyebabkan osteoporosis. Ya. Jadi osteoporosis yang disebabkan dexamethasone itu dari banyak penelitian sudah banyak gitu terbukti. Ya. Walah, ini udah OA, ditambah lagi osteoporosis gitu ya. Ini perlu dibedakan ya dok, kalau osteoporosis kan pengeroposan tulang ya dok ya. Ya. Kalau ini pengapuran sendi, kadang-kadang OA sama nggak sih dengan osteoporosis atau disama-samain gitu kan, orang awam suka seperti itu ya. Kalau yang memang tidak terlalu paham, bisa dicari lagi tadi bedanya apa sih osteoartritis dan osteoporosis begitu ya dok ya. Ya, sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Apa tuh dok Ya. mungkin kalau osteoporosis Kalau di sini? osteoporosis itu adalah pengeroposan daripada massa tulang. Jadi tulangnya itu masanya itu berkurang sehingga rapuh, ya. Jadi dia mudah patah. Keropos ya Ya, istilahnya. tadi keropos. Nah, itu boleh pasien-pasien mengkonsumsi susu. Oh, kalsium gitu. Ya, karena di dalam susu itu ada kalsium. Sedangkan pada osteoartritis justru itu ada timbul
tulang-tulang baru yang semu ya, atau yang kita sebut tadi osteofit. Nah, di sini sebaiknya sih jangan minum susu lagi, karena kalau minum susu berat badannya bertambah, sehingga beban lututnya juga bertambah. Walaupun susu rendah lemak atau apa kan banyak nih sekarang, atau susu yang dari apa nih tumbuh-tumbuhan gitu. Sebaiknya sih ya itu mungkin konsul ke dokter apa ya yang ahli Gizi, nutrisinya, ahli gizinya gitu ya, biar lebih detail lagi seperti apa ya. Jadi lihat kasusnya lagi sekali lagi ya. Tapi pada intinya begitu ya, kalau kita menggunakan obat tuh harus berdasarkan pengawasan dokter begitu ya, Dok. Hati-hati sekali. Iya, hati-hati sekali ya. Oke, Dokter, karena waktunya juga terbatas begitu ya, Dok ya. Sebenarnya aku langsung aja deh tanya nih, closing statement-nya ini seperti apa ya? Karena kan kita arahnya ini mencegah. Barangkali yang mencegah tuh bagi yang sudah mengalami udah terlanjur OA juga mencegah supaya jauh lebih buruk seperti apa, atau yang belum terkena sama sekali tapi punya faktor resiko yang tinggi dan usia juga udah mulai mendekati nih gitu ya, ada keluhan juga seperti apa. Jadi pada intinya sih prinsipnya sama atau enggak sih untuk mengendalikan faktor resikonya, atau bagaimana, Dokter? Sekaligus closing statement dari dokter, singkat saja silakan. Ya, terima kasih. Dengan program ini itu kita mengetahui sejak dini apa itu osteoartritis. Tentunya kita harus barengi dengan pencegahannya. Dari faktor risiko kita sudah tahu. Nah, faktor risiko usia memang kita tidak bisa modifikasi. Dari faktor risiko obesitas atau berat badan yang berlebih, nah itu kita bisa modifikasi dengan melakukan diet yang seimbang. Kemudian dengan mengkonsulkan kalau misalnya memang sudah obesitas ke dokter ahli gizi. Betul. Kemudian olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu juga untuk menyeimbangkan daripada karbohidrat yang berlebih ya, yang tersimpan di dalam otot, sehingga berat badannya kita harapkan tetap ideal. Iya gitu ya, jadi nggak masuk deposit lemak ya, tapi terbakar gitu ya, artinya kalorinya kepakai gitu ya, Dok ya. Jadinya insya Allah ideal lah ya, terhindar dari resiko-resiko yang kita tidak mau gitu kan ya, Dok ya. Oke. Ya, Ada lagi nggak, Dok, tambahannya? Latihan ya, latihan fisik yang berlebihan, yang membebankan pada sendi lutut yang berlebihan itu juga kalau bisa kita hindari. Kita hindari, terus jangan lupa perbanyak tadi istirahatnya juga, tetap kontrol rutin juga ke dokter ya apabila ada keluhan gitu ya, Dok ya. Kurang lebih seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dokter. Terima kasih Dokter Hikmah telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu Dokter Hikmah ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.